Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melatul Azmi dengan NIM 2523080 dari kelas PTIK 1C, ingin menjelaskan matkul PTI 1 komputer. Definisi dari komputer ialah suatu alat yang dipergunakan sebagai pengolahan data berdasarkan prosedur yang diperlukan. Kata komputer itu sendiri berasal dari istilah asing, yakni bahasa Latin yaitu computare yang memiliki arti menghitung. Dan dari bahasa Inggris, komputer disebut dengan kata yang berbeda, namun memiliki kesamaan makna, yakni sama-sama menghitung. Komputer dapat diartikan sebagai 1. Sebagai elektronik, 2. Bisa menerima input data, 3. Bisa mengolah data, 4. Bisa memberikan suatu informasi, 5. Menggunakan program yang ada pada memori komputer, 6. Bisa melakukan menyimpan program dan hasil proses pengolahan, 7. Bekerja secara otomatis. Sejarah komputer. A. Sejarah komputer generasi pertama. Dapat dibilang, generasi ini merupakan generasi digital elektronik. Julukan yang diberikan pada generasi ini adalah Electronic Numerical Integrator and Calculator yang dirancang di sekitar tahun 1942. Kemudian John Presper Exer memulai mengerjakannya sistem pada tahun 1943. B. Sejarah komputer generasi kedua. Selanjutnya kita masuk ke generasi kedua. Transistor merupakan salah satu penemuan penting pada generasi ini, yang membuat generasi kedua dari komputer ini. C. Sejarah komputer generasi ketiga. Komputer generasi ini dapat dikatakan termasuk cukup pesat perkembangannya. Pada generasi ketiga, para ilmuwan akhirnya mencari cara untuk mengatasi masalah yang umum dialami para pengguna komputer, tepatnya pada tahun 1970-an. D. Sejarah komputer generasi keempat. Generasi ini pada dasarnya merupakan update dari teknologi yang dibawa oleh generasi ketiga. Pada generasi ini, IC yang dibuat akan jauh lebih kompleks dan rumit. Chip IC mulai dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Very Large Scale Integration. Mereka pun melakukan banyak perubahan. 5. Sejarah komputer generasi kelima. Saatnya kita membahas tentang sejarah komputer generasi kelima yang disebut juga dengan generasi saat ini. Pada generasi kelima, banyak sekali pengembangan yang terjadi. Banyak yang menyebut generasi ini sebagai komputer untuk generasi masa depan. Misalnya muncul perusahaan seperti Microsoft dan Intel yang jadi pionir perkembangan hardware maupun software. B. Pengolahan data elektronik. 1. Data dan informasi. Data kita dapat artikan sebagai bentuk bahan keterangan mengenai kejadian-kejadian nyata ataupun kejadian yang fakta, yang dirumuskan ke dalam bentuk sekelompok lambang tertentu, yang menunjukkan tindakan atau hal, jumlah, dan tidak acak. Data dapat disebut juga dengan kumpulan dari fakta yang dapat berupa tulisan, angka, maupun simbol dari suatu objek yang diamati. Informasi adalah satu atau lebih data yang dilakukan proses pengolahan menjadi bentuk yang lebih berarti dan lebih berguna bagi penerimanya. Data merupakan sumber informasi. Data pada kenyataannya menggambarkan suatu kesatuan nyata dan kejadian. 2. Pengolahan data elektronik. Pengertian pengolahan data elektronik atau electronic data processing merupakan pengolahan data yang dilakukan menggunakan perangkat komputer. Pengertian pengolahan data elektronik adalah suatu proses manipulasi data menjadi bentuk yang lebih bermanfaat berupa informasi menggunakan suatu perangkat elektronik, yaitu perangkat komputer. Pengolahan data elektronik memiliki suatu siklus yang terdiri dari 3 tahapan dasar, yaitu input, processing, dan output. C. Sistem komputer. Sistem komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan perangkat atau elemen komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam menjalankan sebuah pemrosesan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya.
1. Fungsi sistem komputer. Terdapat beberapa fungsi dari sistem komputer yang bisa dipahami, yaitu A. Menginput data, B. Memproses data, C. Menghasilkan sebuah data, D. Menyimpan sebuah data. 2. Komponen sistem komputer. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen pembangun dari sebuah sistem, yaitu hardware, software, dan juga brainware. 1. Komponen hardware atau perangkat keras. Hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras, yaitu merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri dari berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai, contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. 2. Komponen software atau perangkat lunak. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh sebuah komputer. Melalui software atau perangkat lunak inilah komputer dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Yang ketiga, yaitu brainware. Brainware yaitu merupakan orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Brainware mempunyai peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brainware yaitu merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Sekian bab 1. Baiklah, masuk kita ke bab yang kedua, yaitu hardware. A. Peralatan input. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah, guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Adapun peralatan input yang sering kita gunakan adalah yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, mikrofon, dan lain sebagainya. B. Peralatan output. Output unit mempunyai fungsi yang bertolak belakang dengan input unit. Jika pada sebuah input unit data yang diperoleh dari luar dimasukkan ke dalam komputer, maka output unit sebaliknya. Output unit menghasilkan suatu pengantar teknologi informasi. Informasi atau sebuah data yang merupakan hasil dari pemopresan pada sistem komputer. Data yang dihasilkan dapat berupa informasi gambar, suara, video. Adapun peralatan output yang sering digunakan yaitu monitor, speaker, printer, proyektor. C. Peralatan proses. Peralatan proses pada komputer. Peralatan proses pada komputer adalah kumpulan dari beberapa hardware atau perangkat keras komputer yang saling terhubung satu sama lain, yang berfungsi untuk menerima input data dari peralatan input dan diproses menjadi sebuah informasi yang ditampilkan oleh pengguna. Adapun peralatan proses yang sering kita gunakan adalah CPU, register, VGA, sound card, dan lain-lain. D. Peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu informasi kepada satu orang ataupun banyak orang. Alat komunikasi ini tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi saja, tetapi juga menghasilkan informasi. Adapun peralatan input yang sering kita gunakan adalah sebagai berikut, seperti modem, hub, network card, dan lain sebagainya. Sekian materi yang kedua. Baik, bab yang ketiga yaitu software. A. Software sistem operasi. Pengertian dari sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai juri atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. 1. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi dapat dipandang sebagai sebuah antarmuka antara user dengan perangkat keras suatu sistem. Suatu operasi yang biasa digunakan pada komputer IBM PC adalah MS-DOS atau Microsoft DOS. Sistem operasi lain banyak digunakan adalah Windows, Unix, Linux, dan Mac OS. Secara umum, fungsi dasar dari sistem operasi adalah sebagai berikut.
A. Fungsi sistem operasi sebagai koordinator. B. Fungsi sistem operasi sebagai pengawal. C. Fungsi sistem operasi sebagai penjaga gerbang. D. Fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal. E. Fungsi sistem operasi sebagai akuntan. F. Fungsi sistem operasi sebagai server. 2. Tugas-tugas sistem operasi. Sistem operasi komputer memiliki beberapa tugas yang harus dilakukannya, yaitu memberikan berbagai informasi, di mana informasi tersebut memiliki keterkaitan dengan hardware, yaitu bisa berupa mengendalikan perangkat kernel dan perangkat yang aktif dan juga pasif. Fungsi yang kedua yaitu melaksanakan berbagai macam tugas untuk pengolahan serta pengendalian terhadap sumber daya yang terdapat pada sebuah proses, yaitu 1. Proses multiprocessing. 2. Time sharing. 3. Multi-reading. 4. Network dan scalability. 5. Multitasking. C. Direktori data dan pengelolaan file, dengan memastikan seluruh file tersedia apabila diperlukan dan tersedia pada penyimpanan sekunder, serta mengamankannya dari pengguna yang tidak memiliki akses. D. Menyediakan berbagai user interface atau antarmuka yang berupa 1. Antarmuka unit grafik atau lebih dikenal GUI. 2. Menu dan juga kombinasi icon untuk melakukan serta juga menerima instruksi. 3. Melakukan instruksi. 4. Bisa mengarahkan menu atau menu driven. 3. Layanan sistem operasi. Seluruh sistem operasi yang baik diharuskan mempunyai layanan berupa operasi 1/0, eksekusi program, deteksi kesalahan, komunikasi, dan juga memanipulasi sistem file. Fungsi lain dari layanan bersama yang sudah disebutkan, sistem operasi juga menyediakan efisiensi kepada pengguna seperti A. Proteksi, yaitu memberikan jaminan hak akses ke sumber daya yang dikendalikan yang memiliki arti bahwa akses user tersebut ke sistem dapat menjadi terkendali. B. Accounting, yaitu melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan user dan juga apa saja yang dapat dilakukan user dalam pemakaian sumber daya. C. Resource allocator, yaitu melakukan alokasi terhadap sumber daya kepada beberapa user atau pekerjaan yang tengah berjalan pada saat bersamaan. 4. Komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang dapat membangun suatu komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang dapat membangun suatu perancangan sebuah sistem operasi pada umumnya. Komponen tersebut bisa disebut juga sebagai modular. Bagian-bagian tersebut yaitu A. UI atau User Interface. B. Sistem manajemen file. C. Kernel. Avi Peter Galvin beranggapan bahwa suatu sistem operasi modern memiliki komponen seperti berikut. A. Manajemen proses. Proses yang merupakan keadaan pada saat suatu program tengah dieksekusi. Sebuah proses juga membutuhkan sejumlah sumber daya untuk dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing. Sumber daya tersebut meliputi memori, perangkat input, output, CPU time, dan berkas-berkas. B. Manajemen memori utama. Memori utama ini juga sering disebut dengan memori, yaitu suatu array yang besar dari byte dan ukurannya dapat mencapai ratusan, ribuan, dan juga jutaan.
Memori tersebut juga memiliki fungsi yaitu untuk menjadi tempat dari penyimpanan yang suatu akses. C. Manajemen secondary storage. Data yang sudah disimpan ke dalam memori utama memiliki sifat yang sementara dan juga jumlahnya sangat kecil. Maka dari itu, untuk dapat menyimpan seluruh data dan juga program yang di komputer, sangat dibutuhkan secondary storage. D. Manajemen sistem IPRO. Manajemen sistem input adalah disebut juga dengan device manager. F. Sistem proteksi. Sistem proteksi dapat mengacu pada suatu mekanisme yang dapat mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor, program maupun pengguna. G. Jaringan. Suatu sistem yang terdistribusi merupakan kumpulan dari prosesor-prosesor yang tak dapat berbagi dengan clock maupun memori. Setiap prosesor memiliki memorinya sendiri. Prosesor tersebut juga telah tersambung melalui jaringan komunikasi. 5. Klasifikasi sistem operasi. Sistem operasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Berdasarkan skala arsitekturnya. B. Klasifikasi sistem operasi berdasarkan end user interface. Terbagi menjadi yaitu 1. Command driven, 2. Graphical user interface. C. Klasifikasi sistem operasi berdasarkan pengguna. 1. Single user single tasking, 2. Single user multitasking, 3. Multi user multitasking. D. Klasifikasi sistem operasi berdasarkan pangsa pasar. 1. Sistem operasi server atau network, 2. Sistem operasi desktop, 3. Sistem operasi headland. B. Perangkat lunak bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Bahasa pemrograman merupakan notasi untuk memberikan secara tepat program komputer. 1. Tingkat bahasa pemrograman. Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu A. Bahasa pemrograman tingkat rendah, B. Bahasa pemrograman tingkat menengah, C. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tingkat tinggi merupakan bahasa yang mempunyai ciri-ciri lebih terstruktur. 2. Generasi bahasa pemrograman. A. Generasi pertama. Bahasa pemrograman generasi pertama berorientasi pada mesin. Program ini disusun menggunakan bahasa mesin atau kode mesin. Bahasa mesin adalah bahasa tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer. B. Generasi kedua assembly language. Pemrograman dengan bahasa pemrograman atau rakitan merupakan generasi kedua setelah generasi bahasa mesin. Yang ketiga yaitu generasi procedural programming. Pada generasi ini mulai muncul bahasa pemrograman prosedural yang mengadopsi bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Contoh, write untuk menampilkan ke layar, read untuk membaca. D. Generasi keempat. Pada generasi keempat, generasi bahasa query terstruktur. Bahasa generasi keempat disebut juga dengan bahasa yang berorientasi pada masalah. E. Generasi kelima. Generasi kelima programming language based object. Generasi bahasa pemrograman yang kelima ini lebih perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi digunakan untuk mencapai tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak aplikasi menggunakan kapasitas komputer secara langsung untuk tugas tertentu dan digunakan untuk mengetik dokumen, memanipulasi foto, merancang rumah, grafik, dan angka. Adapun berbagai jenis perangkat lunak aplikasi yang ada saat ini, yaitu pertama, word processing software seperti MS Word, WordPad, dan Notepad. Yang kedua, database.
Yang ketiga, spreadsheet software. Yang keempat, multimedia software. Yang kelima, presentation software. Yang keenam, enterprise software, yaitu customer relationship management system. Yang ketujuh, information worker software. Yang kedelapan, educational software. Yang ke-9 yaitu simulation software and scientific simulation. Selanjutnya content access software. 10 application suites. 11 software for engineering and product development. Sekian materi dari bab 3. Baik, materi selanjutnya yaitu bab kelima, pengantar jaringan komputer. A. Konsep dasar jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, dan menggunakan bersama perangkat keras. B. Komponen jaringan. Suatu jaringan tersusun dari beberapa elemen dasar yang meliputi komponen hardware dan software, yaitu 1. Komponen hardware. Personal komputer atau PC, Network Interface Card atau NIC, kabel, topologi jaringan. 2. Komponen software. Sistem operasi jaringan, network adapter driver, protokol jaringan. Untuk komponen pembentuk jaringan adalah sebagai berikut. 1. Repeater, berfungsi untuk menerima sinyal kemudian meneruskan kembali sinyal yang diterima kekuatan. 2. Hub, fungsinya sama dengan repeater, hanya hub terdiri dari beberapa port sehingga hub disebut juga multiport repeater. Ketiga, bridge, berfungsi seperti repeater atau hubungi hub tetapi lebih karena bekerja pada lapisan data link sehingga mempunyai kemampuan untuk proses pengiriman. 4. Switch, fungsinya sama dengan bridge, hanya switch terdiri dari beberapa port sehingga switch disebut multiport bridge. C. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Berikut ini adalah macam-macam topologi jaringan. 1. Topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. 2. Topologi ring. Topologi ring adalah metode topologi jaringan yang banyak digunakan di perusahaan. 3. Topologi star. Topologi jaringan star ini yaitu berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Selanjutnya yaitu protokol jaringan. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan secara lancar dan akurat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan. 1. Jenis jaringan berdasarkan area jaringan. A. Personal Area Network atau PAN. Jaringan komputer ini hanya mencakup komputer pribadi dengan berbagai perangkat di sekitarnya, misalnya keyboard, mouse, handphone, dan lain-lain. Kedua yaitu Local Area Network atau LAN.
LAN merupakan suatu jaringan komputer yang digunakan untuk mencakup wilayah yang kecil saja. C. Metropolitan Area Network atau MAN. Jenis-jenis jaringan. Selanjutnya, jenis jaringan berdasarkan skalanya juga dapat dilihat dari jenis-jenis jaringan MAN. Jaringan komputer ini tentu memberikan layanan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, hingga mencapai 10 hingga 50 km. Selanjutnya, Wide Area Network. Jenis-jenis jaringan komputer menurut area lainnya yaitu WAN tertentu saja mencakup area yang lebih luas dibandingkan dengan LAN maupun MAN. WAN ini dapat menghubungkan beberapa wilayah bahkan hingga mencapai wilayah negara lainnya. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan fungsinya. A. Jaringan server klien mengandalkan satu komputer yang dibuat khusus sebagai server untuk melayani request dari klien. B. Peer-to-peer. Jenis jaringan ini memberikan peran yang sama untuk semua komputer. Sekian materi bab 5. Baik, bab yang selanjutnya yaitu multimedia dan grafika. A. Multimedia. 1. Pengantar multimedia. Secara bahasa, multimedia terdiri dari suku kata, yaitu multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam, sedangkan media berarti alat atau sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Jadi, menurut bahasa, multimedia dapat diartikan sebagai alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Multimedia digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang informatika, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Multimedia dapat didefinisikan menjadi dua kategori yaitu A. Multimedia Content Production. Multimedia Content Production adalah penggunaan beberapa media yang dapat berupa teks, audio, grafik, animasi, video yang berbeda dalam menyampaikan suatu informasi atau menghasilkan produk multimedia seperti musik, film, game, dan lain-lain. B. Multimedia Communication. Multimedia Communication adalah penggunaan media seperti televisi, radio, majalah, dan internet untuk mempublikasikan material periklanan, entertainment, berita, pendidikan, dan lain-lain. Pemanfaatan multimedia memiliki tujuan-tujuan dasar sebagai berikut yaitu A. Meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. B. Mendorong partisipasi, eksploitasi, dan interaksi pemakai. Yang C. Merancang panca indera karena bersifat visual. D. Memberikan kemudahan pemakaian. Yang kedua yaitu perangkat keras multimedia. Perangkat keras komputer multimedia merupakan alat pengolahan data berupa teks, gambar, audio, video, atau animasi yang bekerja secara elektronis dan otomatis. Unsur-unsur utama sistem perangkat keras multimedia antara lain adalah unit input, CPU, storage atau memori, dan unit output. Sedangkan yang merupakan unsur tambahan, contohnya communication link. A. Unit masukan atau input device. Unit masukan adalah piranti tempat untuk memasukkan data dan program yang akan diproses di dalam komputer multimedia. B. Keluaran atau output device. Unit keluaran adalah piranti tempat mengeluarkan hasil proses komputer multimedia yang berfungsi sebagai tempat keluarnya hasil proses dan menerjemahkan bit-bit ke dalam kode yang dikenal sebagai media output. Unsur-unsur utama sistem perangkat keras multimedia antara lain adalah unit input, CPU, memori, dan unit output. Sedangkan yang merupakan unsur tambahan contohnya adalah communication link.
A. Unit masukan atau input device. Unit masukan adalah piranti tempat untuk memasukkan data dan program yang akan diproses di dalam komputer multimedia. Yang B. Unit keluaran atau output device. Unit keluaran adalah piranti tempat mengeluarkan hasil proses komputer multimedia yang berfungsi sebagai tempat keluarnya hasil proses dan menerjemahkan bit-bit ke dalam kode yang dikenal sebagai media output. Yang ketiga yaitu perangkat lunak multimedia. Perangkat lunak multimedia adalah komponen dalam data processing system berupa program-program untuk mengontrol bekerja sama sistem komputer multimedia. A. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman multimedia adalah bahasa-bahasa yang digunakan programmer untuk membuat aplikasi multimedia. B. Perangkat lunak sistem atau sistem software. C. Perangkat lunak aplikasi multimedia. D. Perangkat pengolah teks aplikasi. Misalnya Microsoft Word, Star for Windows, WordPerfect, dan Star Writer. Yang E. Perangkat lunak pengolah animasi dan grafik 2D. Yang F. Perangkat lunak authoring multimedia. Authoring merupakan aplikasi komputer yang memberikan peluang kepada pengguna untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan dragging dan dropping. Yang G. Perangkat lunak aplikasi berbasis web. Materi yang kedua yaitu grafika. 1. Pengantar multimedia grafika. Dalam bahasa Inggris disebut dengan grafik adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu yang bertujuan untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan. 2. Elemen dasar grafika. Adapun elemen-elemen dasar dalam pembentukan grafika adalah sebagai berikut. A. Geometri. Merupakan transformasi dari suatu konsep atau suatu benda nyata ke suatu model. B. Pemrosesan citra untuk ditampilkan di layar. C. Hardware display grafik yaitu vektor dan raster. 3. Tools pendukung pemodelan grafik. Tools pendukung pemodelan grafika komputer yaitu 1. Aplikasi pengolah tata letak atau layout. Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan pamflet, brosur, booklet, poster, undangan, dan lain yang sejenisnya. 2. Aplikasi pengolah vektor atau garis. Yang ketiga, aplikasi pengolah piksel atau gambar. 4. Aplikasi pengolah film atau video. 5. Aplikasi pengolah multimedia. 6. Pengolah 3 dimensi. Dan yang terakhir yaitu software tipografi. Baiklah, hanya itu pembahasan materi PTI yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.